Baik, kita lanjutkan video pembahasan sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat migrate dari tabel user, di mana dari tabel tersebut sudah kita masukkan satu record ini atas nama username admin dan labelnya admin, namanya Ahmadi dan emailnya administrator, passwordnya adalah ini. Default di Laravel yang digunakan untuk melakukan akses login biasanya dia menggunakan email dan password. Hal ini nanti yang akan kita lakukan di video ini. Jadi kita nanti akan memodifikasi untuk user yang kita gunakan nanti menggunakan username, dimana nanti untuk username-nya di sini kita menggunakan sesuai dengan namanya, misalnya nanti admin dan passwordnya itu. Jadi di sini kita akan melakukan perubahan atau modifikasi pada bagian login controller. Nih kita coba login, kita untuk memastikan bahwa user dan password sudah benar-benar bisa dijalankan atau digunakan. Ini kita sudah berhasil masuk di bagian dashboard your login. Nah, ini Ahmadi. Oke, kita logout. Untuk melakukan modifikasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui cara kerja dan proses bagaimana penerapan implementasi email dan password tersebut. Untuk mengetahui cara kerja dari proses yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kita bisa masuk di bagian controller, mana ya, di bagian app, di HTTP, kemudian controller, dan kita masuk di bagian authentication. Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya login controller. Di login controller ini bisa kita lihat di bagian ini, bagian authenticate user. Nah, ini bisa kita lihat. Ini adalah file yang di-include oleh file login controller ini. Nah, kita bisa lihat isi dari authenticate user ini. Untuk melihatnya, kalian bisa menekan tombol Ctrl V untuk mencari dari file yang mau kita cari di dalam project di dalam project Laravel kita. Kita cari authenticate user ini ya. Authenticate user. Oke, kita oke. Nah, bisa kita lihat di sini di dalam file sebelumnya tadi dia melakukan include atau memanggil nama file itu authenticate user.php. Nah, bisa kita lihat di sini yang perlu kita perhatikan itu yang pertama ada di bagian public function show login form. Nah, ini maksudnya nanti ini digunakan untuk melakukan view di bagian file login. Dia berada di file view, kemudian out, kemudian login. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, coba kita akses di bagian view nih, agak banyak ya kita buka ya. Coba kita buka di bagian nih ya. Resource, kita buka di bagian resource, view. Nah, di sini ada out. Nah, ini adalah target dari login yang sebelumnya kita buka ini. Nah, ini login. Nah, ini nanti akan kita ganti atau kita rubah, kita sesuaikan atau kita override di bagian ini. Jadi nanti kita bikin design form, kita menggunakan admin LTE seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang username. Bisa kita cari di sini di bagian username. Kita cari ini bagian validate login, dan ini validate login request. Ini request yang diinputkan, dan di bagian username. Nah, ini
get the login username be used by controller. Nah, ini yang digunakan Laravel secara default, yaitu menggunakan field email. Nah, jadi nanti kita rubah, kita override di bagian ini. Nanti kita rubah, kita sesuaikan dengan keperluan yang kita butuhkan. Oke, untuk merubah dari perintah tadi, jadi ada dua, ada yang di form form this ya. So login form itu nanti yang kita modifikasi, dan di bagian username. Cara memodifikasinya, kita tidak langsung di file ini, kita cukup override di bagian file controller di form login. Jadi kita tambahkan saja di bagian bawah sini, yaitu kita tambahkan saja di sini langsung public function. Nah, di sini kita tuliskan username, kemudian seperti ini, dan kita return kita gunakan username. Oke, jadi disesuaikan dengan field yang akan kita gunakan. Oke, di sini kita menggunakan username seperti ini. Dan yang berikutnya yaitu di bagian form juga kita buat saja, kemudian public function. Nah, di sini kita gunakan show login form. Atau kalau misalnya kalian ragu dengan apa yang kalian tulis, kalian bisa mengcopy di bagian yang tadi yang saya sebutkan di authenticate. Nah, di sini bisa kalian copy di bagian ini dan kalian paste di luar sana tadi. Bisa seperti ini, kalian takutnya nanti salah menulisnya, bisa kalian copy ini, kalian paste di bagian sini. Di bagian sini. Bisa seperti itu. Bisa kalian lakukan seperti itu kalau misalnya kalian takut salah. Nah, gini kan, berarti ya sudah sama persis kan. Ini bagian form login. Oke, ini berarti app-nya. Nah, ini biasanya juga dia sangat sensitif, jadi usahakan sama persis. Nah, di sini berarti nanti tinggal kita buat, karena dia ini mengarah ke file login, berarti kita buat file baru dengan nama yang kita sesuaikan. Nanti misalnya kita kasih misalnya login login toko, misalnya login underscore baru aja deh, new, misalnya seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memodifikasi, dan nanti dia akan menggunakan secara otomatis akan menggunakan username, dan nanti untuk form yang akan ditampilkan adalah login new. Tugas berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat view di bagian out login ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian source di sini, di bagian out. Nah, di sini kita buat satu file dengan nama, atau enggak usah kita buat file saja, kita langsung di bagian ini saja. Oke, kita buka di bagian mana ya, kemarin kita buat di bagian mana ya kemarin, lupa saya. Oh, ini software pendukung. Nah, ini kita ada admin LTE, kita buka, kita ekstrak dulu. Kita ngambil di bagian admin LTE di
form login. Jadi kita ambil yang loginnya saja untuk sementara. Nanti untuk keperluan berikutnya bisa kita tambahkan lebih. Saya menyarankan jika kalian menggunakan admin LTE, kalian sebenarnya bisa saja mengambil keseluruhan, tapi saya tidak menyarankan keseluruhan. Kenapa? Karena di sini sebenarnya di bagian admin LTE juga sangat banyak komponen yang berlebih yang memungkinkan juga tidak kita gunakan. Jadi bagusnya kita ambil seperlunya saja. Oke, kita cari di sini di bagian login, ini di bagian dashboard pertama. Nah, rasanya itu kalau nggak salah di bagian form. Ini bukan di mana ya, di contoh rasanya kalau nggak salah, ini examples. Nah, ini login. Di bagian login itu letak filenya itu ada di dalam ini, ada VJS, kemudian examples dan login. Oke, kita buka di folder yang sudah ini di bagian example login. Nah, di dalam login ini kita copy saja filenya. Kemudian kita paste di bagian ini. Nggak bisa ya. Oke, kita berarti masuk ke dalam filenya. Sebenarnya bisa sih kita buka saja, kita buat file baru. Oke, kita buat file baru saja ya. Kayaknya lebih bagusan seperti itu. Oke, misalnya kita open. Kita blok saja Ctrl A, kemudian Ctrl C. Dan di bagian sini kita tambahkan file baru di authentication. Kita kasih namanya menjadi file login new. login_new .blade.php. Oke, kemudian kita buka filenya dan kita paste. Nah, di sini perlu kita lihat, perlu kita perhatikan di sini ada ini login.php. Oke, kita save. Oke, coba kita akses dulu di bagian ini. Kita refresh dulu. Kita mau melihat perubahannya. Nah, ini sudah masuk dia. Tapi tampilannya masih amburadul karena ada beberapa ada CSS dan JavaScript-nya belum di load di dalam project login, di file login tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan dengan posisinya. Bisa kita lihat di bagian ini. Ini ada beberapa file yang dia harus di load di dalam sini. Ini ada CSS-nya, berarti dia ada border, ada bootstrap, this CSS dan seterusnya. Kemudian ini resource-nya. Nah, di sini perlu kita tambahkan di bagian public. Kita masuk di public. Kita tambahkan new folder. Di sini misalnya kita tambahkan admin LTE. Nah, di dalam folder admin LTE kita sebenarnya bisa menambahkan ada komponen border. Ini sebenarnya komponen juga lumayan banyak sekali. Kalau kita copy keseluruhan itu memungkinkan ada banyak yang terload. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kalian sesuaikan saja. Oke, admin LTE. Sekarang coba kita tambahkan di bagian ini. Ini kita tambahkan menggunakan perintah blade.
set. Oke, ini jadi ditambahkan di bagian bawah komponen admin CLS. Nah, ini adalah dia menuju ke directory di bagian public. Jadi maksudnya nanti dia akan mengakses secara otomatis, secara default dia langsung mengakses ke bagian public di Laravel. Nah, jadi sebelum kita melakukan ini, sebenarnya kita harus memindahkan file dari ini ada filenya. Itu bisa kita lihat, itu nama filenya di bagian bawah komponen, kemudian ada bootstrap, kemudian ada dash, css, bootstrap min. Nah, ini gimana yang diakses oleh dari bawah. Kita copy, kemudian kita pindahkan di bagian project kita save, kemudian di sum htdocs, dan di sini di my toko public di admin LTE kita paste di sini. Dan yang berikut nanti disesuaikan dengan yang kita akses. Kemudian yang berikutnya kita lihat di bagian JavaScript-nya. Ini di bagian bawah komponen, ini di plugin di eject juga. Oke, untuk jQuery sampai script ini kita pindahkan ke atas saja, kita cut supaya lebih mudah kita melihatnya. Diletakkan di bagian bawah ini. Oke, begitu. Ini kita kasih tab itulah. Oke, ya ini sekarang kita tambahkan di ini admin LTE bower CSS. Ini kita kasih seperti ini, buka kurung, kemudian kurang tutup. Ini lagi. Ini sudah selesai. Coba kita refresh, dan ini untuk controller. Controller tinggal ada di bawah, tapi belum di save. Jadi kalian lihat juga di bagian atas itu, kalau jika dia masih ada tulisan seperti itu, apa nih kok Ctrl V, kok terpaste di sini ya, Ctrl S. Oke. Sekarang kita lakukan akses di bagian ini Laravel. Ini yang sebelumnya tadi. Coba kita refresh. Ini sudah berhasil, tapi masih ada beberapa yang memang belum pas. Oh ya, ini di bagian ini kayaknya di bagian JavaScript. Nah, ini dia untuk JavaScript-nya masih belum pas. Oke, kita save lagi. Jadi untuk eject-nya tadi kita tidak menambahkan untuk plugin-nya. Jadi cukup seperti ini. Coba kita jalankan. Ya sudah sip nih untuk remember me dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu, dan untuk berikutnya kita akan memodifikasi sesuai dengan keperluan kita. Kira-kira seperti itu. Selamat mencoba.